Shalom Ibu dan teman-teman. Pada saat ini saya mau memberikan penjelasan secara singkat mengenai 5 materi berikut ini sebagai ujian akhir semester 3 mata kuliah Manajemen Keuangan. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya atas nama Isel Awiga Lekiama dengan NIM 19190366. Baik, untuk materi pertama tentang obligasi. Obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Siapa penerbit obligasi? Beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat perusahaan atau pemerintah asing. Penilaian obligasi yang ada di dalamnya, yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai atau intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Berikut persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Rumus P sama dengan 2N sigma T sama dengan 1 C1 per 2 per 1 tambah R bagi 2 dipangkatkan dengan T tambah PP per 1 tambah R bagi 2 dipangkatkan dengan 2N. Dalam hal ini dengan keterangan P sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini atau T sama dengan 0, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. C1 sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya. R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. PP sama dengan nilai par dari obligasi. Harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga dengan disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yaitu yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Durasi. Durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Karakteristik obligasi. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi 1. Nilai intrinsik atau nilai teoritis dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai par atau nilai prinsipal. Yang kedua, tipe penerbitannya. Dengan jaminan vs tanpa jaminan, obligasi senior vs obligasi junior. Yang ketiga, bond indentures. Yang keempat, call provision. Ada 3 tipe obligasi. Yang pertama, premium bonds. Yang kedua, discount bonds. Yang ketiga, par bonds. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi 1. Obligasi dengan jaminan.
Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Dan yang keempat, obligasi yang disertai warrant. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Yang ketujuh, Potawar bond. 8, June bond. Risiko obligasi. Risiko dalam berinvestasi obligasi antara lain: yang pertama, risiko bunga dan nominal tidak terbayar. Yang kedua, risiko obligasi sulit dijual kembali. Yang ketiga, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Untuk materi yang kedua tentang risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return. Yang kedua, risiko keputusan keuangan tersebut. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko atau aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri on a stand-alone basis atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio context atau risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko aset dari on a stand-alone basis itu ada dua, yaitu yang pertama, risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Terus yang kedua, arus kas aset dihitung secara terpisah. Yang kedua, in a portfolio context. Yang pertama, risiko yang harus ditanggung harus berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari satu aset. Yang kedua, arus kas dari sejumlah aset digabungkan. Diversifiable risk disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program. Yang kedua, efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diverifikasi. Market risk disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi, konflik politik, dan lain-lain. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama, yield. Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain ditambah dengan yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Dengan rumus capital gain atau loss sama dengan PT kurang PT kurang 1 per PT kurang 1. Dengan keterangan PT sama dengan harga investasi sekarang, PT kurang 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran risiko tunggal. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal, yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua, deviasi standar return. Yang ketiga, koefisien variasi.
Materi yang ketiga adalah saham dan penilaiannya. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham itu yang pertama hak kepemilikan, yang kedua dividen, dan yang ketiga capital gain. Hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama hak kepemilikan atau control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, private right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Ada beberapa karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditur dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Analisis fundamental. Tahapan proses analisis top down. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, analisis industri, dan yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis perusahaan. Analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach. Yang kedua, price earning ratio approach. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Dengan rumus PO sama dengan DPS per KPS. Dengan keterangannya sebagai berikut. P0 sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, dan KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Untuk penilaian saham preferen, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 5.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 20%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Dengan rumus V sama dengan DP per KP sama dengan DP-nya 5.500 per KP-nya 20%, yaitu 0,2. Maka hasilnya adalah 27.500. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Terus yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Penilaian saham biasa. Ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi
bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD, yaitu yang pertama model pertumbuhan nol atau zero growth model, yang kedua model pertumbuhan konstan atau constant growth model, yang ketiga model pertumbuhan tidak konstan atau non constant growth model. Model pertumbuhan nol atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan bahwa tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. Dengan rumus sebagai berikut. PV sama dengan D per K. Contoh, sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp700. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 25%. Maka hitungan nilai intrinsik saham tersebut dengan rumus PV sama dengan D per K. Nilai D-nya adalah Rp700, nilai K-nya adalah 25%, maka 700 dibagi dengan 25%, maka hasilnya adalah 2.800. Materi yang keempat adalah biaya modal perusahaan. Biaya modal aset. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya, termasuk biaya modal, diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh, Tuan A akan meminjam uang sebesar 2 juta dengan bunga 1% per bulan untuk waktu 12 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 100.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya. 1% dikali dengan 12 bulan dikali lagi dengan jumlah pinjaman 2 juta ditambah dengan biaya administrasinya 100.000. Hasilnya adalah 340.000. Untuk biaya modal per bulan 340.000 dibagi dengan 2 juta dibagi lagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 0,01416 atau 1,416%. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama sebelum pajak, yang kedua setelah pajak. Fungsi biaya modal yang kedua adalah sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Biaya hutang atau KD
Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WSCC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD dikali dengan 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD sama dengan 15%, pajaknya adalah 40%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 15% dikali dengan 1 kurang dengan 40%, hasilnya adalah 9%. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS dengan rumus KP sama dengan DP per PN. Keterangannya sebagai berikut. DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Laba ditahan atau KS. Biaya laba ditahan atau KS. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui 2 cara, yaitu yang pertama menahan sebagian laba, terus yang kedua menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan atau KS. Ada 2 cara menaksir KS, yaitu yang pertama pendekatan CFM, yang kedua pendekatan discount cost flow atau DCF. Ekuitas eksternal atau KE. Ekuitas eksternal, biaya laba ditahan sama dengan biaya flotasi. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru, contoh komisi pialang. Untuk materi yang terakhir tentang penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterkaitan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama, bila investasi yang terlampaui besar
Akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Berikut biaya investasi yang terlampaui kecil, sehingga kekurangan peralatan akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar, tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek, atau sekaligus sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Metode payback period atau PP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Rumus PP sama dengan capital outlays per process dikali dengan 1 tahun. Rumus menghitung payback period jika cash inflow per tahun tidak sama. Payback period sama dengan N tambah A dikurang B dikali 1 tahun per C kurang B. Dengan keterangannya, N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah cash inflow masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula, B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN, C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN ditambah 1. Contoh soal. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 30 juta. Jumlah cash inflow per tahun adalah 10 juta. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan 30 juta per 10 juta dikali dengan 1 tahun, maka hasilnya adalah 3 tahun. Artinya, dana yang tertanam untuk investasi sebesar 30 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Kelebihan dan kelemahan payback period. Kelebihan. Yang pertama, memberikan suatu indikasi atas risiko dan likuiditas proyek. Yang kedua, mudah dihitung dan dipahami. Untuk kelemahannya, yang pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mengabaikan aliran kas yang muncul pasca payback period. Kesimpulan tentang metode-metode penganggaran modal. Yang pertama, NPV penting. Artinya, karena memberikan ukuran langsung keuntungan proyek kepada pemegang saham. Yang kedua, IRR dan MRR juga mengukur probabilitas tetapi dinyatakan sebagai tingkat persentase. Yang ketiga, MRR menggunakan asumsi tingkat reinvestasi yang lebih baik dan juga terhindar dari masalah tingkat pengembalian berganda. Yang terakhir, pelunasan dan pelunasan diskonto memberikan indikasi atau likuiditas dan risiko suatu proyek. Sekian review materi dari kelima bab tersebut.